Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a Wassalamu alaihi wa ila musannifadil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamitana wa liman fa'di wa barakatuh hadil kitab wa hadil ulum dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini yang dinanti-nanti banyak orang yang YouTubernya ya jangan sampai kelewat bab ini. Dan ini yang sudah saya pesankan dulu, termasuk salah satu yang wajib kita hafal. Usahakan hafal, yaitu rukun-rukunnya sholat, syarat-syaratnya sholat, yang membatalkan sholat, yang mewajibkan mandi atau mandi besar, yang haram bagi orang yang keadaan junub atau haid, ya. Terus yang rukunnya mandi, penyebab hadas kecil, yang haram bagi orang yang ada hadas kecil, rukunnya hadas kecil, lah itu usahakan dihafali. Itu kok jadi. Sudah ada yang hafal? Pak Janis, ada yang mau setoran? Wajib mandi wae. Mas Gendon sing dihafal wajib mandi wae. Ya mek loro e. Piye? Kalau sing telu kan mati ya ora bahas. Mbok kowe ratus ya didusi wong iso. Mandi dhewe. Apa adus dhewe ya ora iso wis mati. Nek dhewe aku pernah. Iya. Ya nek mlayu tuh belum adus dhewe malah beneran kok. Mlayu. Campure terus dadan ya ngono. Iya. Ndandan. Wal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bil muhtarin amin ya rabbal alamin. Pak RT tahu Agiah gitu tuh. Tidak tahu kan? Cepatlah kalau nama di dewek gitu, orang mati itu. Ya. Nah, nanti lagi lah. Walal mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarani amin ya rabbal alamin. Faslun fi arkanis sholati. Adapun ini itu ada suatu fasal di dalam menerangkan rukun-rukunnya sholat. Jadi harus dipahami ya. Kita bilang sah dan tidak dalam hukumnya itu kalau dalam usul fikih itu berarti syarat dan rukunnya benar, itu dibilang sholat itu sah atau amal lainnya lah. Nah, asal syaratnya benar, rukunnya benar, berarti amal itu sah. Nah, itu lah, sesuatu itu batal bagaimana kalau terjadi yang membatalkan amal tersebut. Kalau sholat yang batalin sholat, kalau wudhu ya yang batalin wudhu, kalau mandi yang menyebabkan hadas besar dan seterusnya begitu. Enggak ada rukun bukan apa. Oh, kenapa itu enggak sah? Sudah enggak paham, ngukumi pula. So nak dituntut Kanjeng Nabi piye? Faslun garkanis batal qadama dan sudah terdahulu apa makna sholati, maknanya sholat syar'an lugotan di dalam tata bahasanya, wasar'an dan di dalam syariatnya. Yang disebut sholat kemarin sudah ya. Kalau syarat itu kemarin yang harus kita penuhi sebelum mengerjakan, ini yang harus kita kerjakan, harus kita penuhi ketika mengerjakan amal tersebut. Wa arkanus sholati dan adapun rukun-rukunnya sholat atau yang menentukan sah dan tidaknya sholat itu sama niata asaro, ada 18 apanya rukunnya. Jadi kalau dalam kitab Fathul Qorib itu ada 18. Loh, kita dulu pernah kok 13, Pak. Lah nanti kita kalau sudah tahu di sini, tahu kok jadi 13 itu bagaimana. Nah, salah satunya nanti yaitu tumak ninah. Nah, ya, dalam ruku, dalam itidal,
Nah, dalam sujud, dalam duduk antara dua sujud itu digabung jadi satu dengan rukuknya. Kalau yang 13 itu rukuk dan tumak nina, iktidal dan tumak nina. Nah, gitu. Kalau di sini nanti rukun tersendiri, tumak nina itu rukun tersendiri. Harus bisa bedakan seperti itu Kang Pur ya. Imam, masa ora iso. Bedane takoni makmume piye engko? Era terserah kok. Aduh. Penak tenan dadi imam ngono. Wasdol. Rem apa gaspol rem. Warmu mang bener karo ora karemu makmume ya ngono. Wis karepmu kowe jengking ya melok jengking wis pokoke. Heeh ya. Jadi kalau di kitab Fathul Qorib itu ada 18, nanti kalau Fathul Mu'in itu ada 17 dan lain sebagainya. Nanti apanya seperti itu ya. Bedanya seperti itu dari rukun yang 13. Loh karena ya ada baiknya ya kan. Ngapa kok macam Imam Asy-Syafi'i itu membedakan, dilainkan gitu maksudnya. Tumak ninah kok jadi rukun tersendiri. Karena ya kalau tidak seperti itu ya macam itu. Ya ada sholat tuh yang ngebut-ngebut gitu tuh. Akhirnya tumak ninahnya hilang. Karena ya itu tadi rukuk dan tumak ninah. Jadi akhirnya disepelekan. Terus pokoknya anggere jempet urung tekan pol rukuk belum sampai sudah naik. Akhirnya tumak ninahnya hilang. Karena digabung tadi. Nah, ngejos. Tapi ya sampai segelem sholat itu sampai pakai tamu jentak jadi sholat itu sudah baik gitu ya. Seidak-idaknya sudah terlepas dari hukuman karena melaksanakan perintah. Nah kalau kok nanti benar sesuai syarat rukunnya dapat hadiah. Nah, itu maksudnya gitu Pak Lupi ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarin amin ya rabbal alamin. Akhadu adapun yang pertama itu aniyatun niat. Wa ya adapun yang disebut niat itu qasdu syai'in, menyengaja sesuatu muktaronan dengan dibarengi bifi'lihi dengan pekerjaan tersebut. Jadi yang disebut niat menyengaja sesuatu dibarengi pekerjaannya. Wa mahaluha, dan adapun tempatnya niat itu al-qalbu, hati. Tempatnya niat itu di dalam hati. Kalau yang usolli itu namanya lafadz niat, ucapan niat. Ya. Hukumnya apa Pak? Terserah, ada yang menghukumi bid'ah, cuma kalau kita menghukumi sunnah ya. Tujuannya apa? Untuk menuntun ketika niat nanti supaya bener. Lagi pula nanti saya ngajari Pak Janis macam mana? Pak Janis niat sholat duhur gini loh, usolli fardhu duhri, Allahu Akbar itu. Kalau tidak saya lafadzkan macam mana ngajarinya? Apa dalam batin? Dengar Pak Janis ya, niatnya gini. Ya malah lucu nanti. Nah, itu namanya lafadz niat. Cuman mempraktekkan niatnya itu di dalam hati. Maksudnya begitu. Ketika serempak dengan lafadz Allahu Akbar, di A-nya lafadz Allahu Akbar itu ya. Nah itu. Kalau yang kemarin di masalah wudu, aniyatu hiya qasdu syai'in muktaronan bi fi'lihi la qablahu wa la ba'dahu wa mahaluha fil qalbi. Begitu. Jadi yang disebut niat adalah menyengaja sesuatu dengan dibarengi pekerjaannya. Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh sesudahnya, dan tempatnya di dalam hati. Ya, kalau disarahannya tambah lain lagi, tambah ada penjelasannya lagi. Nah itu. La harakatus syafatain, tidak perlu menggerakkan kedua bibir, wala ikhraju shaitin, tidak perlu mengeluarkan suara, diterangkan sampai begitu. Nah gitu. Pokoknya intinya niat itu di dalam hati, yang kita ucapkan itu namanya lafadz niat. Entah macam mana kalian prakteknya latihan, begitulah yang disebut niat. Biasanya orang yang masyarakat kita yang belum paham tuh biasanya tentang letak niat ini. Nah itu biasanya ya masyarakat kita umumnya simpang siur tuh tentang masalah niat itu. Pokok tahunya niat itu karena dari kecil itu belajar di Iqra atau di persolatan itu rukun sholat yang pertama niat. Cuman begitu, keterangannya tidak ada. Sebenarnya Pak. Kurang teliti sih macam. Ya entah lah Mas Bendor.
Kalau kecil-kecil itu di madrasah itu ngajari anak-anak ya cuma begitu kok. Tulisan cuma niat gitu kok. Keterangannya enggak ada. Nah, Niat. kita ngaji ketika atau belajar ketika madrasah kecil SD itu perasaan kita sudah cukup untuk dibawa mati. Nah, itu rupanya ada perkembangannya. Nah, itu begitu. Wajib maka hukumnya wajib apa niatul fardiyati niat kefarduan. Jadi yang pertama niat usoli lafaz usoli dalam hati itu dihadirkan. Yang kedua kata-kata fardu harus dihadirkan. Wa qasdu fi'liya dan menyengaja mengerjakan sholat. Usoli itu menyengaja sholat itu lafaznya usoli kalau dalam bahasa Arab. Kalau diterjemahkan sengaja saya sholat fardu. Nah, sholat fardu ya ta'yiniha dan mengususkan nama sholatnya. Kenyataannya min subuhin dari sholat subuh au duhrin atau sholat duhur masalan umpamanya. Berarti lafaz usolli yang harus dihadirkan dalam hati, terus lafaz fardu ya, terus nama sholatnya minimal 3 itu ya dalam hati. Kalau kok nanti berjamaah ya ditambah makmuman, cuman itu tambahannya. Kecuali sholat Jumat. Nah, sholat Jumat maka yang makmum wajib makmuman, yang imam wajib imaman. Kalau kok sholat sendirian atau sholat bukan sholat Jumat, imamnya boleh tidak pakai imaman. Nah, itu begitu. Aukanat atau ada apa sholat itu naflan berupa sholat sunnah data waktu yang mempunyai waktu. Karoti batin seperti sholat yang mengikuti daripada sholat fardu. Auda tasababin atau sholat yang mempunyai sebab. Kal istisqoi seperti sholat istisqa. Wajib maka hukumnya wajib apa qasdu fi'liha menyengaja daripada sholat yang rawatib atau yang mempunyai sebab tersebut. Wa ta'yinahu dan juga menyebut namanya sholat yang ada sebabnya atau sholat rawatib tersebut. La niatan nafliyati bukan niat kesunahan. Artinya apa? Andaikan kok seseorang itu sholat, ya kan, berarti minimal dalam hati itu kalau sholat fardu itu ada kata-kata usoli dalam hati itu serempak dengan lafaz Allahu Akbar itu ya. Terus ada kata-kata fardu, ada kata-kata nama sholatnya. Terus kalau berjamaah ditambahi makmuman. Jadi Allahu Akbar isinya itu di dalam hati ya. Minimal itu ya, syukur-syukur lengkap seperti yang kalian hafal itu usoli fardhu dhuhri arba rakaati mustaqbilat bilati adaan makmuman lillahi ta'ala. Syukur-syukur begitu Panjang latihan. Allah. Ya kalau sudah biasa nanti cepat juga ya. Itu karena belum latihan. Paling icek-icek ngono wae jadi suwi. Dolan ma'alif rahimahullah. Wa nafa'ana wa nafa'ani bil fitarani amin ya rabbal alamin. Iya, saya bukan kurang denger ya. Jadi kalau usuli yang itu hukumnya sunnah mengucapkannya itu. Makanya jangan disalah-salahin. Nak dia nak usuli, terserah. Wong itu tidak urusan masalah sholat karena belum sholat namanya. Nah, ya. Kalau sholat kan mulainya takbiratul ihram itu baru dihitung tet mulai sholat gitu loh. Jadi nah dia ngomong lambat ke apa jangan diurusin terserah dia. Ya, paling makmume atau kawannya sebelah sholat apa model apa aliran apa goro-goro ngaji malam Sabtu lah gitu. Nah ngono pula. Nah, sudah paham Pak Lupi ya. Yang penting kan kita sudah tahu bahwa seperti itu tuh belum masuk wilayah sholat gitu loh maksudnya. Mulai pet masuk wilayah tuh lafaz Allahu Akbar dari lafaz A-nya lafaz Allahu Akbar itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarin amin ya rabbal alamin. Wasani. Dan adapun yang kedua itu al-qiyamu berdiri ma'al qudrati beserta mampu alaihi kepada berdiri. Fa'in ajaza.
Maka ketika tidak mampu siapa seseorang anil qiyami dari berdiri, kok ada maka boleh duduk kaifa syaa, bagaimanapun dia duduk. Ya, itu. Jadi kalau tidak bisa tegak boleh duduk, tapi yang jelas harus tegak dulu. Nah ya, harus tegak dulu. Kiranya kok Allahu Akbar terus gak telap baru duduk. Itu kalau sholat fardu diusahakan begitu. Ya. Karena apa? Sesuatu yang fardu atau wajib itu otoriter. Gaya lah gitu. Makanya kalau sholat fardu diharuskan begitu. Usahakan berdiri semampunya dulu. Kecuali memang betul-betul tidak mampu. Lah ini dari rumah jualan leda karo wujud pas sampai situ sholatnya sambil duduk. Ya ora cocok Pak Lupi ya. Nak Jangan suntik kok piye kowe lah ngono ke Pak. Iya tapi cikungunya itu kan dadak dulu juga dak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok diusahakan sesampainya telat satu rakaat, telat sampai Fatihah, telat cuma takbiratul ihram Allahu Akbar toh sampai Allahu Akbar toh. Itu usahakan. Dan ini harus diketahui bahwa di sini duduknya boleh bagaimanapun duduknya. Nak silo, nak sedeku, nak sedengkul, nak selonjor, pokoknya apapun duduknya boleh. Asal orang sini ngatakan itu namanya duduk, boleh. Ya, sudah paham ya? Nah ini nengok kawannya nggak sama dengan dia, apa dia bisa duduk begini ya kan? Duduk macam tahiyat awal tuh Pak Lupi. Atau duduk tahiyat akhir tuh, wah gua ya sok bener-bener dewi. Rumah sana kancane keliru. Nah itu ya. Wa qu'udu, dan adapun duduknya orang yang nggak bisa berdiri tadi, duduknya muftarisan dalam keadaan duduk seperti duduk tahiyat awal, itu afdolu lebih utama. Itu andai kan kok nggak bisa berdiri duduk, sebisanya duduknya macam mana, nak di kursi, nak sembujung, nak sedeku, nak sesilo, tapi duduk macam tahiyat awal itu lebih baik. Itu begitu kalau sholat fardu. Pokoknya apapun yang fardu itu otoriter. Contoh puasa fardu. Ya, puasa fardu. Kalau puasa lain kan boleh pagi-pagi sudah bangun tidur subuhan sampai pagi, nanti belum makan, belum minum, belum merokok, kok niat puasa kan boleh. Kalau puasa sunnah. Kalau puasa fardu nggak bisa. Harus menitipkan niat, menginapkan niat di malam hari gaya kalau fardu. Sama dengan ini sholat. Asal fardu otoriter dia. Nah itu gaya. Karena untuk membedakan bahwa itu wajib atau fardu, itu rahasianya begitu. Nah, terus begini. Ini ada pertanyaan dan juga masalah dari awal dulu Islam ada sampai ini mungkin hingga yaumul kiamat tidak berhasil selesai. Ya masalah ini dua ini tadi. Coba Kang Pur begini. Rukun sholat yang pertama tadi apa Kang? Niat kan? Niat yang pertama ya kan? Yang kedua berdiri. Lah terus Kang Pur, ibaratnya Kang Pur niat itu berdiri dulu apa niat dulu baru berdiri? Berdiri dulu kan? Lah tadi katanya yang pertama niat. Nah, ini masalah nggak jelas yang belum selesai hingga ya sampai sekarang ya. Nah, iya, ya sudah paham ya. Nah, jadi ini maksudnya begini. Ini kalau kalian nanti sudah pinter, ya kan? Sudah pinter Pak Mofles, kalau sudah pinter kan ini nggak masuk akal. Loh macam mana ini? Katanya ya pertama niat rukun sholat. Lah ini terus berdiri. Lah ini kok ketika nanti wasalisu yang ketiga takbiratul ihram dan letaknya niat itu di situ. Ya. Akan gitu nanti. Ya. Wasalisu dan adapun yang ketiga itu takbiratul ihram. Nah, fayata ayanu maka khusus alal qadiri bagi orang yang mampu anutki kepada mengucapkan dia dengan takbiratul ihram. Biayakula gambarannya jika mengucapkan siapa orang yang mampu mengucapkan Allahu Akbar kepada lafaz Allahu Akbar. Fala yasihha maka hukumnya tidak sah apa ar-Rahmanu Akbaru lafaz ar-Rahmanu Akbar wa nahu dan sepadannya. Gua ya apa ngaji malam setu kan. Balik tekan kermio Mas Gun Akbarullah.
Ya kan, Ar-Rahmanu Akbar. Dibalik. Ya, walayasi sudah tidak safi ya di dalam lafaz Allahu Akbar. Apa taqdimul khobari mendahulukan khobar kan Allahu adapun Allah itu mubtada, akbaru itu khobar. Lah ini mendahulukan khobarnya akbarullah lah umpama kan. Wes sudah tahu mubtada dengan khobar, sudah tahu bahwa khobar itu boleh mendahului mubtada. Kan gitu gua ya akbarullah. Wah. Gara-gara ngaji malam Sabtu lah jadi jian. Waalaikumsalam. Ya, jadi wala yasikhu fiha taqdimul khabari alal mubtada, tidak boleh mendahulukan mubtada daripada khabar daripada mubtada. Maksudnya lafaz Allahu Akbar itu terkait mubtada dan khabar. Tidak boleh mendahulukan lafaz akbar daripada lafaz Allah. Qauli seperti ucapannya seseorang akbarullah, lafaz akbar akbarullah. Walaupun begitu, waman adapun seseorang ajaza yang tidak mampu nian aninutki dari mengucapkan dia dengan Allahu Akbar bila Arabiyati dengan bahasa Arab, ya tarojama maka boleh menerjemahkan anha dari lafaz Allahu Akbar bi ayyi lugatin dengan apapun bahasa sa'a yang dia kehendaki. Nah, itu ya. Andai kan kau tidak mampu nian, Pak Lupi suruh bilang, Pak Lupi Allahu Akbar mak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bubar kok gitu terus umpama ya boleh. Allah Maha besar Pak Lupi, oh ganti ya boleh. Cuman pelan-pelan wae Pak Lupi ya. Jangan kencang-kencang. Ini aliran apa lagi? Nanti yang ya bahaya. Harus diturutin. Lah itu kalau Kak Pak Lupi. Lah kalau bahasa Jambi, Allah Maha Gedang. Nah gitu pula nanti. Loh kalau orang Jawa lain lagi Pak Muklis. Gusti Allah niku ageng. Lah ngono malah gendan. Lah ketemu orang Madura lain lagi. Allah tak raja tak iya. Lah ngono barang tak iya nek barangnya malah lucu. Makanya tidak boleh. Selagi masih bisa mengucapkan Allahu Akbar, tidak boleh diganti dengan lainnya. Termasuklah umpama kok orang bisu. Ya, maka itu ya sebisanya dia. Nah, terserah lah gitu. Apa makna itu terserah. Penting mau sholat sudah baik. Walayatilu dan tidak boleh mengganti anha dari lafaz Allahu Akbar ila dzikrin kepada dzikir apa dan yang lain. Nah ini ya. Wajibu dan hukumnya wajib apa korun niati menyerempakkan niat bitakbiri dengan takbiratul ihram. Nah, itu ketika Allahu Akbar disitulah letak niat. Artinya A-nya ya usoli dalam hati. Wa Imam Nawawi. Dan adapun menurut Imam An-Nawawi fahtaro maka memilih siapa Imam Nawawi al-iktifa kepada cukup bil muqaranati dengan menyerempakkan al-urfiyati yang umum. Maksudnya serempak itu bagaimana sih? Nah, kalau menurut Imam Nawawi ada keringanan begitu. Contoh begini loh. Pak Mukhlis tadi sini dengan siapa? Pak RT boncengan ya? Oh boncengan. Ngirit minyak. Yang gak serempak. Maksudnya begini. Nanti umpama contoh Pak Janis boncengan dengan Bang Inal, Pak RT boncengan dengan Pak Mukhlis. Nah, serempak dari Kutoboyo. Lah itu kira-kira harus jejer apa ya depan belakang boleh? Berarti boleh depan belakang Pak ya, tetap dikatakan serempak ya. Lah maksudnya Imam Nawawi itu agak mudah seperti itu juga boleh. Maksudnya kurang-kurang dikit enggak apa-apa. Itu menurut Imam Nawawi, enggak kok Allahu Akbar A-nya lafaz Allahu Akbar di hati harus serempak dengan usolinian. Nah, kalau menurut Imam An-Nawawi enggak seperti itu pun boleh. Contohnya begitu tadi. Itu loh ya, maksudnya begitu. Kan tetap serempak namanya. Walaupun ada yang di depan, ada yang di belakang. Namun tetap yang namanya serempak itu maksud utamanya ya jejer-nian. Kan begitu. Tapi menurut analisis Imam An-Nawawi itu yang disebut serempak enggak harus begitu. Ya pokoknya ya sama-sama itu ya. Nah, itu maksudnya begitu, ada keringanan. Sudah paham itu ya, Pak Lupi ya? Ada keringanan itu ya. Bihaisu yu'adu gambarannya supaya sekiranya masih terhitung apa serempak tadi urfan di dalam umumnya. Anahu sesungguhnya orang tersebut itu mutadirun menghadirkan li sholati untuk sholat. Terus pokoknya hadir bahwa ini sholat zuhur gitu, maksudnya begitu. Nah jadi itulah tadi yang saya sebutkan.
masalah fikih yang tidak selesai dari dulu, yaitu antara niat berdiri dengan takbiratul ihram, ya kan? Coba bayangin, niat dia pertama sekali, cuman dia dikerjakan ketika berdiri, sedangkan niat nanti serempak dengan takbiratul ihram. Nah, sedangkan kita tidak mungkin nak ngatokan, ibaratnya kan berdiri dulu ampur, baru nih niat serempak takbiratul ihram. Cuman apa kira-kira kangkur nak ngomong, ya nggak bisa, berarti ini yang pertama sekali harus berdiri, ya dianggap aliran sesat kangkur sudah. Ya kan, tetap pertama nih niat, walaupun nggak jelas itu tadi. Tapi njerakno tubar ngadu kan suka ati sik entek ati. Contohnya pas takbir. Iya. Nah, Ini ngadeg sik. nah kan pas takbir lo kan, ngadeg sik lo kan. Berarti kaya ndok karo apa ya? Ndok karo pijak. Kalau itu jelas kan, maksudnya kalau ini ya tidak jelas tuh. Gitu. Pokoknya dari dulu sampai besok yang kiamat nggak jelas ini ya. Tapi jangan sampai diperdebatkan, jangan sampai dipermasalahkan ya itulah. Malam ini sudah dapat 3, yaitu rukun-rukun sholat. Nah, ada 18. Yang pertama niat, keterangannya berdiri tadi. Yang nomor 2 berdiri. Yang nomor 3 takbiratul ihram. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.